Ya, salam semuanya. Kita ketemu lagi di siang hari ini. Bapak Ibu, eh, Leaders Meeting ini salah satu media untuk Gereja ICI memperlengkapi para leaders yang sudah dipilih. Jadi Bapak Ibu yang sudah dipilih menjadi leader, kami punya tanggung jawab untuk membekali supaya para leader itu dibekali oleh kemampuan-kemampuan atau skill leadership yang kuat sehingga mereka tidak merasa atau kalian tidak merasa dilepas begitu aja gitu ya. Jadi oleh sebab ini ke depan saya akan bagikan 4 series mengenai leadership. Leadership training ini adalah sebenarnya license. Jadi dulu waktu saya di Citibank itu, saya adalah certified trainer untuk leader, di mana orang-orang yang sudah disiapkan untuk mereka menempati posisi middle management, itu harus di training dulu, ya. Mereka harus dipersiapkan dulu, dan saya salah satu trainernya. Jadi waktu itu, untuk mempersiapkan saya jadi trainer ini, saya dikirim untuk mengikuti training leader yang dibawakan oleh orang Amerika, jadi lisensinya mahal. Dan saya bilang sama Pak Jojo, tadinya saya nggak bisa bagikan materi ini, cuma karena sayang gitu ya, ini materinya bagus. Jadi saya sedikit modifikasi ya. Dan setelah saya ikutin, ternyata training leadership ini semua materinya dari Bible. Nggak lari dari Bible gitu ya. Cuma mereka mengemasnya menjadi satu training yang bisa dipakai oleh orang-orang sekuler. Oke. Nah, jadi saya berharapnya begini. Nanti setiap kali sudah ini kan modul pertama. Nanti setelah modul pertama bulan depan kalian harus bersaksi, ya kan, bahwa modul ini sudah dipraktekin atau belum. Kalau misalnya sudah dipraktekin, oke, hasilnya apa gitu, supaya kita bisa melihat nih bahwa modul yang diberikan ini berguna buat kalian sebagai leader, efektif atau tidak, ya kan, membantu atau tidak, sehingga kita bisa evaluasi. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua jangan itu ya, jangan kayak ibadah hari Minggu. Ya, cuma saya doang yang ngomong satu arah gitu ya kan, bukan. Ini bukan ibadah hari Minggu, oke? Ini adalah leaders meeting gitu ya. Jadi ini harusnya dua arah komunikasinya. Jadi harus ada tektok-tektokannya gitu loh ya. Jadi jangan dibiarin saya ngomong sendiri. Oke, gitu ya. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bicara soal kepemimpinan, kalau pemimpinan itu mau dirubah menjadi satu kata aja, kira-kira Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu apa mengenai kepemimpinan? Kalau tidak bisa bicara boleh chat, boleh tulis. Saya mau lihat. Teladan, oke, thank you. Ada yang lain? Integritas. Integritas, oke, thank you. Ada lagi yang lain? Kalau kita bicara kepemimpinan tuh oke, ada karakter, ada role model, oke, bagus. Menjadi mentor, oke, Christopher ya, yang akhirnya menjawab. Pengaruh, ya. Nah, itulah makanya modul di siang hari ini ya adalah pengaruh. Jadi seorang leader itu adalah sebenarnya kalau diganti menjadi satu kata adalah mempengaruhi. Nggak ada lagi yang lain. Ya, saya masih rahasiakan dulu modulnya. Saya mau dulu supaya kita terpatri di dalam mindset kita. Makanya kepemimpinan yang paling sulit itu adalah di rumah. Tidak ada tempat lain. Kenapa di rumah? Karena paling sulit mempengaruhi orang-orang di rumah. Karena orang-orang di rumah tidak punya motif. Mereka tidak punya modus. Bahwa orang-orang di rumah, mereka bisa patuh, bisa mengikut kita. Saya misalnya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai papa di rumah. Karena mereka melihat saya sebagai orang yang bisa diteladani atau dicontoh atau layak untuk sebagai pemimpin. Kalau di kantor ada modusnya, ada motifnya, yaitu apa? Uang. Bahwa saya bisa tunduk sama pemimpin saya karena penilaian saya, gaji saya, bonus saya dipengaruhi oleh dia. Jadi saya akan baik-baik aja sama dia. Tapi di belakang saya akan menusuk dia misalnya, bisa gitu kan? Tapi di dalam keluarga nggak bisa. Kenapa juga paling sulit di dalam keluarga? Karena di dalam keluarga itu hidupnya setiap hari 24 jam. Jadi tingkah lakunya itu kita lihat. Jadi makanya gini ya, kalau kita tertanam di Komsel, kalau kita nggak online, kadang-kadang kan suka Komsel itu pergi kan, ya jalan-jalan misalnya ke puncak gitu, yang nginep 2 hari. Terlihat deh ya, biasanya abis outing akan ketahuan karakter aslinya. Kenapa? Karena orang yang tinggal sama kita menginap
itu karakter aslinya muncul. Dia kelihatan. Jadi kalau ketemu cuma sejam, 2 jam gitu ya, kita lihatnya, ini orang baik ya, bagus. Begitu nginep, baru kita bisa lihat. Nah, makanya saya bilang, kepemimpinan di rumah itu paling sulit. Karena orangnya bersama dengan kita setiap hari 24 jam. Jangan sampai kita sebagai pemimpin diintimidasi oleh keluarga, di luar kita bagus, tapi di rumah anak kita bilang, bohong, teori doang, jago ngomong doang gitu ya. Makanya rumusnya selalu, kalau di rumah sukses, dimanapun sukses. Tapi kalau di luar sukses, belum tentu di rumah sukses. Oke, nah izin saya sebentar ya untuk saya sharingkan materinya. Oke, jadi leadership series untuk hari ini bicara mengenai influence gitu ya. Jadi influence itu adalah pengaruh atau mempengaruhi kalau kata kerjanya. Jadi ukuran dari kepemimpinan itu adalah pengaruh, nggak lebih, nggak kurang. Ya kan? Jadi bagaimana orang bisa mengikut kita, itu karena kita punya pengaruh. Ya kan? Misalnya mau voting atau mau apa, ya kan? Kita mau dipilih untuk jadi pemimpin. Makanya gini kan, kalau kalian ada di dalam satu komunitas kecil, kelompok, apakah di kantor atau lagi training atau apa, begitu begitu disuruh untuk dipilih ketuanya, biasanya tuh akan kelihatan tuh karakternya tuh ya kan, orang-orang yang bisa mempengaruhi ya kan ya. Dimana kalau dia ngomong, semua kepala bisa nengok ke dia gitu ya kan. Nah biasanya kalau orang yang kalau ngomong semua kepala menghadap ke dia, nanti kalau dipilih jadi pemimpin, kemungkinan besar dia yang dipilih untuk jadi pemimpin. Oke? Jadi siang hari ini kita akan belajar mengenai ini, dan juga kita akan belajar nanti mengenai Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bisa mempengaruhi, dan bagaimana tangga atau step-stepnya dari seorang leader atau kepemimpinan yang mempengaruhi ini, ya. Oke, jadi positioningnya pertama begini dibilang, kalau nggak punya pengaruh, ya nggak bisa jadi pemimpin, ya kan? Kalau nggak punya pengaruh, ya nggak pernah bisa memimpin orang lain. Karena kita itu diikutin atau orang bawahan kita bisa mengikuti kita karena mereka lihat kita punya pengaruh, ya. Kemudian panduan itu atau pengaruh itu adalah untuk memastikan tingkat efektif kita semua di dalam memimpin orang lain, ya kan? Nah, kemudian ini juga menjadi panduan bagi kita untuk memahami pentingnya memimpin, ya kan? Jadi dasarnya memimpin itu adalah pengaruh. Nah, kita kembali lagi ke dulu waktu kita sekolah, ada dua persepsi ya mengenai kepemimpinan. Katanya dibilang leader itu dilahirkan, gitu ya. Sekarang udah banyak orang bilang bahwa leader itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat mitosnya. Nih, ada 5 mitos yang mengatakan bahwa seorang leader itu karena manajemen. Ya, ada lagi karena entrepreneur, karena wirausaha. Ada lagi karena knowledge, karena pengetahuan. Jadi karena pengetahuannya dia lebih banyak, maka dia layak untuk menjadi leader, gitu ya. Pelopor, jadi karena dia orang yang pertama kali, misalnya dalam satu komplek, ada orang yang paling dituakan, karena dia pelopor, dia orang pertama yang menempati di komplek itu, dialah kita angkat jadi ketua RT misalnya, gitu ya. Itu artinya pelopor ya. Posisi, jadi misalnya bahwa orang karena dia di posisi sebagai suami, otomatis dia sebagai leader gitu ya. Nah, ini adalah mitos-mitos gitu ya, bahwa sebenarnya kalau bicara mitos itu kita perlu uji, betul nggak gitu ya, bahwa leadership itu berkaitan dengan 5 ini ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mitos manajemen ya. Jadi di mitos manajemen ini kesalahannya adalah memimpin dan mengelola, artinya leading dan managing, itu dianggap sama, dianggap satu. Jadi padahal perbedaan utama antara leading dan managing adalah bahwa leading itu bicara tentang mempengaruhi orang untuk mengikuti. Itu leading. Ya, sedangkan kalau managing itu fokusnya pada pemeliharaan sistem dan proses. Jadi kalau satu kelompok itu sudah ada sistemnya, kayak kita kan sudah ada sistem nih, sebulan sekali ada leaders meeting. Setiap hari beda-beda, 2 minggu sekali ada komsel. Itu kan sistem kan? Nah, di sini dibilang bahwa managing itu adalah orang yang bisa memelihara sistem itu dan prosesnya. Jadi misal prosesnya jam sekian, cek sound dulu, ya nanti ada dikirimin link Zoom-nya gitu. Nah, itu disebutnya managing, oke? Bapak Ibu pernah dengar namanya Lee Iacocca. Jadi Lee Iacocca itu zaman saya terkenal banget. Dia ini adalah GM-nya, bukan GM ya, CEO-nya General Motor. Dia bilang-bilang begini ya,
kadang-kadang manajer terbaik pun itu seperti anak kecil dibilang gitu dengan anjing besar. Jadi dia itu menjaga anjing atau dia ngikutin anjing kemana anjing itu pergi, baru dia akan bawa. Jadi bukannya anak itu yang nuntun anjingnya mau dibawa kemana, tetapi sebenarnya kemauan anjingnya. Paham sampai sini ya? Jadi CEO terkenal di zaman dulu itu yang namanya Lee Iacocca itu mengatakan bahwa kadang-kadang seorang pemimpin itu bukan dia yang mempengaruhi, tapi sebenarnya anak buahnya lah yang menuntun dia. Anak buahnya lah sebenarnya yang membawa, dan dia sebagai pemimpin hanya ngikutin aja. Gitu ya. Nah, cara terbaik untuk menguji apakah seseorang itu bisa memimpin atau hanya mengelola adalah dengan meminta dia membuat perubahan yang positif. Gitu ya. Nih, misalnya begini nih ya. Kan bagus nih ya, tahun ini di tengah-tengah tiba-tiba ada RMA. Nah, berarti kan ada perubahan kan? Ada perubahan, diminta Komsel itu untuk bisa nggak menjalankan RMA. Ini kan proses mempengaruhi dari orang-orang yang tidak terbiasa hidupnya bangun pagi, baca Alkitab, disuruh ngelapor gitu ya. Kemudian dia disuruh untuk dia bisa mau ikut itu. Nah, ini adalah suatu perubahan yang positif kan. Nah, kita sebagai pemimpin tuh diuji di sini. Apakah kita bisa nggak membawa tim kita itu untuk bisa mengikuti program RMA? Tentunya ada 1-2 orang yang akan tidak setuju, membangkang, yang dia bilang apa-apaan ini, ya nggak perlu ngelapor lah segala macam, ya kan? Akan ada yang kayak begitu. Apakah kita terusik atau kita jalan terus, ya kan? Kemudian ada lagi nanti yang level up, ya kan? Awal-awalnya nggak paham, ya kan? Tapi udah mulai dituntun, kemudian ada diminta untuk broadcast ini taruh di itu, ya kan? Ini satu perubahan kan? Nanti dalam 6 bulan ke depan, setiap bulan akan ada 2 kali pertemuan. Apakah Bapak Ibu kita semua bisa nggak menuntun tim kita yang sudah daftar tadi untuk mereka bisa konsisten mengikuti pertemuan level up? Nah, di sini katanya cara mengujinya. Kalau misalnya yang dikatakan para pemimpin tadi, kalau dia tidak bisa mengajak timnya untuk mengarah ke satu perubahan yang positif, sebenarnya dia belum siap menjadi leader. Sebenarnya dia hanya sebagai manajer. Gitu ya. Jadi manajer itu adalah orang yang hanya bisa mampu sampai di level managing gitu ya. Nah, makanya dibilang begini kan, manajer itu bisa mempertahankan arah, dia bisa mempertahankan arah, tetapi dia nggak bisa untuk dia ngerubahnya. Gitu. Nah, untuk menggerakkan orang lain ke arah yang baru itu dibutuhkan pengaruh. Ya kan? Nah, makanya disinilah kepintaran kita bagaimana pengaruh. Jadi sama tuh kayak kemarin di level up, saya bilang nanti di Komsel saya akan terangin ya mengenai level up. Nah, setelah saya terangin, ya sudah ada beberapa orang yang nambah yang sudah daftar hari ini dan ada yang daftar semalam untuk dia daftar level up. Makanya sekarang ini sudah tinggal 38 seat lagi kalau nggak salah ya, 38 atau 48 gitu ya. Nah, itu kan bagaimana cara kita bisa mempengaruhi orang lain. Oke. Yang kedua nih, mitos entrepreneur wirausaha. Nah, wirausaha itu mirip-mirip wiraniaga. Karena orang-orang yang wirausaha itu, dia ada bagian di dalam dirinya, dia adalah jualan kan. Dia sales gitu ya. Nah, orang wiraniaga itu adalah orang-orang sales gitu ya kan. Jadi, di sini ada asumsi dikatakan bahwa wirausahaan itu adalah pemimpin. Padahal itu nggak selalu. Gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena wirausahawan atau wiraniaga, itu mereka itu mempengaruhi orang untuk membeli, ya kan? Orang itu betul dia mau beli, tapi dia membeli itu hanya sifatnya sementara, ya kan? Dan hanya di momen itu dan hanya di barang itu. Tetapi pelanggan belum tentu mengikuti si wirausahaan itu atau si wiraniaga itu dalam jangka panjang. Paham sampai sini ya? Jadi mereka itu belum tentu disebut sebagai leader. Oke, yang ketiga. Jadi dari sisi pengetahuan ya, Sir Francis Bacon pernah bilang begini, pengetahuan itu adalah kekuatan, betul. Tapi salah kaprahnya adalah, secara alamiah orang-orang menganggap bahwa orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan itu bisa jadi pemimpin. Tapi sebenarnya IQ tidak selalu sama dengan kepemimpinan, ya kan? Jadi kebanyakan orang itu meyakini kekuasaan itu adalah inti dari kepemimpinan. Makanya banyak orang begitu dia dikasih jabatan seorang pemimpin, itu dia maksudnya dia langsung menunjukkan bahwa dia mau menguasai gitu ya. Dan ini juga kita bisa juga menilai ya,
bahwa kalau kita mau lihat karakter seseorang, coba kasih dia jabatan. Ya, apakah dengan jabatan itu dia menjadi arogan, ya kan? Atau dia menjadi orang yang rendah hati, gitu ya. Nah, di dalam kepemimpinan Kristen, pemimpin membutuhkan hikmat daripada IQ, karena hikmat itu di atas IQ. Hikmat datangnya dari Tuhan, karena takut akan Tuhan. Itu ya. Jadi ini yang pengetahuan, oke? Sekarang yang pelopor, yang pionir. Salah kaprahnya adalah gini kan dibilang, siapapun yang berada di depan orang banyak, itu disebutnya pemimpin. Ya kan, yang berada di depan orang banyak. Pernah dengar yang namanya Sir Edmund Hillary? Dia adalah orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Ya kan? Dia orang pertama sampai di sana. Jadi karena dia orang pertama yang sampai di Gunung Everest itu, orang bisa salah kaprah menganggap bahwa dia itulah pemimpin. Jadi kalau ada orang yang mau naik ke puncak Gunung Everest itu, meminta Sir Edmund Hillary untuk memimpin mereka dalam ekspedisi naik. Padahal pada saat ekspedisi itu yang jadi pemimpinnya bukan dia, namanya John Hunt, gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika Hillary melakukan perjalanan ke Kutub Selatan lagi di tahun 58 sebagai bagian dari ekspedisi Trans Antartika Persemakmuran, dia sebenarnya juga ditemani oleh pemimpin lainnya yang namanya Sir Vivian Fox, gitu ya. Nah, itulah makanya bahwa pelopor itu tidak menjadi selalu pemimpin. Oke. Sekarang mitos posisi ya, position nih. Kesalahan terbesar orang berpikir kepemimpinan itu didasarkan pada posisi. Padahal sebenarnya tidak. Karena kalau nanti bisa lihat ya, di perusahaan-perusahaan besar ada yang jabatannya tinggi, tetapi dia nggak punya anak buah. Jadi contohnya kayak di tentara gitu ya. Ada orang jabatannya tinggi, tapi dia nggak punya jabatan. Kenapa? Karena dia sifatnya fungsional. Ya, nah sementara orang yang punya anak buah itu disebutnya pemimpin. Walaupun pangkatnya sama, tetapi dibedakan dari tanggung jawab. Nah, biasanya kalau di pegawai negeri atau di perusahaan itu, orang yang menempati posisi dan punya anak buah, dia dapat tunjangan lebih yang disebut tunjangan jabatan karena dia punya anak buah. Tapi kalau fungsional, dia dinilai dari hasil karyanya, dari hasil pemikirannya. Jadi kayak guru, dosen, itu fungsional. Makanya dosen yang dia bisa golongan 4 misalnya, dengan pegawai negeri yang lain yang golongan 4 misalnya gitu, itu bisa beda gajinya. Jadi kalau yang dosen dia itu punya tunjangan fungsional, kalau yang tadi yang di pegawai negeri bisa tunjangan jabatan. Itu ya. Jadi bukan berdasarkan posisi, oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kita di sini bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara semua tidak bisa mempengaruhi, tidak akan ada orang yang mau mengikuti Bapak Ibu. Ya, dan jika tidak ada orang yang mengikuti Bapak Ibu, saudara semua bukanlah seorang leader. Oke? Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Ya, lihat ya bagaimana Yesus itu bisa punya pengaruh ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka itu siapa? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Orang-orang Farisi itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Jadi di Markus 3:1-6 ini Yesus itu berada di rumah ibadat. Hari itu adalah hari Sabat ya. Dan orang-orang banyak mengamat-amati Yesus, apakah dia akan menyembuhkan orang sakit, karena itu akan dijadikan alasan untuk menyerang Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tetap melayani, dia tetap menyembuhkan orang yang minta disembuhkan itu, yang tangannya mati sebelah itu ya. Oke, kita lihat kelanjutannya ayat 7 dan 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan,
dan dari daerah Tirus, ya, dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Lihat, kalau kita kembali tadi ke Markus 3 ayat 1 sampai 6, harusnya Yesus itu bawa pengaruh buruk. Betul kan? Karena apa? Banyak orang-orang akan mempersalahkan dia. Kenapa kamu menyembuhkan atau kamu beraktivitas atau kamu bekerja melakukan sesuatu di hari Sabat? Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kasih pengaruh yang positif kepada banyak orang. Dia hanya menyembuhkan satu orang, dia bicara di rumah ibadat pada hari Sabat, tetapi lihat dampaknya, pengaruhnya. Banyak orang mengikuti dia. Orang-orang dari mana? Dari Galilea, dari Yudea, Yerusalem, Idumea, ya kan? Kemudian ada Tirus, ada Sidon, orang-orang Sidon. Ya, lihat ya. Lihat bagaimana hebatnya Yesus itu memberikan pengaruh. Dia tidak pernah loh ngomong sama orang-orang itu, ayo ikut aku yuk, gitu, enggak. Dan dia nggak pernah kayak mau show off gitu kan, dengan mengatakan, lihat Bapak Ibu semua, saya akan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini, dan ini adalah hari Sabat, gitu ya. Dia nggak ngomong begitu, ya kan. Tetapi dia hanya melakukan, dia hanya bicara sebentar untuk menghardik orang-orang Farisi, tapi dia mempunyai pengaruh, memberikan pengaruh yang besar sehingga banyak orang mengikuti dia, ya. Oke, sekarang kita lihat nih, kalau kita mau lihat orang yang mau jadi juara, ya, itu lihat aja bagaimana kehidupannya sehari-hari, ya. Makanya di sini kita lihat nih ada roket gitu ya, roket. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat orang juara, lihat kehidupannya sehari-hari, ya kan. Jadi bahwa orang yang kehidupan sehari-hari itu kalau dia mau jadi juara, dia itu akan akan merubah hidupnya, akan dia mempengaruhi dirinya sendiri untuk dia bisa konsisten, disiplin terhadap latihan atau target yang akan dia capai, ya kan. Sehingga nantinya akan terpatri dalam mindsetnya untuk dia menjadi seorang juara. Oke, sekarang kita masuk ke tangga, ya. Jadi ini adalah tangga pengaruh. Kenapa disebut tangga pengaruh? Ini adalah step-stepnya bagaimana seseorang itu bisa punya pengaruh, gitu ya. Ini adalah tangganya. Jadi kalau bicara tangga itu kan alat yang dipakai untuk naik ke atas, oke? Dimulai dari tangga yang pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Dan bicara tangga ini, Bapak Ibu begini ya. Saya dulu pernah kerjakan di satu perusahaan itu yang ada jabatan disebutnya clerical dan ada disebutnya officer. Perbedaannya adalah clerical itu dapat overtime, dapat lembur. Officer itu nggak dapat lembur. Jadi orang-orang yang dari clerical itu waktu dulu itu kerja itu nggak boleh pakai dasi. Jadi dia bajunya tuh kemeja biasa. Tapi orang yang dia dipromosi menjadi officer, tandanya adalah bahwa dia harus pakai dasi. Jadi untuk membedakan mana officer mana bukan itu dari pakai dasi atau enggak. Kalau di tentara, officer itu adalah orang-orang yang dia lulusan dari akademi militer, gitu ya, atau akabri, akademi TNI, ya. Jadi begitu dia lulus dari akademi itu, dia langsung perwira, ya kan. Kalau yang bukan perwira, ya dia bukan lulusan sana, dia nggak perwira. Oke. Nah, jadi dulu waktu saya di promosi itu, saya bareng sama teman saya berdua, sama-sama clerical. Waktu di clerical itu, Bapak Ibu, for your info gitu ya, bahwa saya bisa dapat overtime 3 kali gaji pokok saya. Jadi misalnya dulu gaji pokok saya 1 juta, saya bisa bawa pulang itu 4 juta, karena 3 jutanya itu overtime. Tapi kalau saya dipromosi menjadi officer, paling gaji saya naik 20%, taruhlah 1,2, ya kan? Nah, jadi pada saat saya jadi officer, ya udah gaji saya 1,2, nggak dapat overtime lagi. Nah, teman saya yang satu teman saya yang satu juga dipromosi menjadi officer. Dia lebih fokus kepada overtime-nya. Jadi dia datengin pemimpinnya, dia bilang, saya nggak mau dipromosi menjadi officer, kata dia. Saya mau jadi clerical aja, kata dia gitu. Terus udah nih kan, akhirnya bosnya menyetujui, dia demosi lagi menjadi clerical. Saya bilang sama dia begini, kalau lu nggak mau menjadi officer dengan mengorbankan gaji lu nggak akan pernah jadi VP, nggak akan pernah menjadi manager. Karena untuk menuju manager, menuju VP, itu tangganya harus melalui officer, saya bilang. Dan kalau lu fokus sama gaji,
kantor akan bikin program supaya pekerjaan lu itu tidak dikerjakan lagi dengan orang-orang overtime. Karena biayanya terlalu mahal, saya bilang gitu. Jadi harusnya lu jangan didemosi. Nah, saya tetap kan, bayangin lo, dari gaji 4 juta, misalnya gitu ya, tiba-tiba bulan depannya menjadi 1,2 karena nggak dapat lagi overtime. Tetapi, saya buktikan sama teman saya itulah tangga yang membawa saya terus naik ke atas. Ya kan, pada saat saya sudah di atas, gajinya jauh lebih besar, ya, 100 kali lipat daripada yang sebelumnya. Teman saya, dia tetap stay di clerical. Sampai sekarang dia masih ada ya. Dia tetap stay di clerical, dia nggak dipromosi. Kenapa? Karena bos yang melihat bahwa orang ini tidak bisa punya mindset untuk jadi pemimpin. Itulah makanya disebutnya tangga pengaruh, Bapak Ibu. Jadi tangga ini untuk membawa Bapak Ibu, saudara sekalian itu naik ke atas. Jadi harus dimulai dari bawah. Jadi jangan sampai gini, aduh takut untuk melangkah. Enggak, karena step yang paling bawah itu akan menentukan Bapak Ibu untuk naik ke paling atas, ya kan? Jadi tangga pengaruh ini adalah tahapan-tahapan proses di dalam mempengaruhi untuk menjadi seorang pemimpin atau di dalam kepemimpinan. Oke? Tangga yang pertama itu adalah model. Ya, jadi level yang pertama itu adalah model. Jadi modeling ini kita akan lihat begini, model ini. Orang pertama kali dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, gitu ya. Jika mereka menganggap Bapak Ibu Saudara sekalian itu orangnya positif, bisa dipercaya, memiliki kualitas yang mengagumkan, inilah yang disebut integritas, tadi ada yang menjawab, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu dianggap itu positif dan punya integritas yang mengagumkan, maka orang-orang akan mencari Bapak Ibu, ya kan, sebagai orang yang memberi pengaruh kepada hidup mereka. Ini namanya modeling, ya kan? Nah, inilah makanya saya bilang, pemimpin paling sulit itu adalah di rumah. Karena orang-orang di rumah itu, mereka itu melihat model orang tuanya. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu mungkin pernah mengamati ini. Nggak peduli apa yang Anda atau Bapak Ibu minta dari anak-anak Bapak Ibu, tapi kecenderungan alami anak-anak mengikuti apa yang mereka lihat dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Gitu ya. Nah, ini kan saya sudah pernah cerita ya, saya pernah marahin anak saya, kok masukin kaos kakinya pakai kaki? Jadi kan dia buka kaos kakinya taruh di lantai, terus dia jepit pakai jarinya, dia masukin pakai kaki ke keranjang, pakaian kotor. Waktu saya marah itu, istri saya bilang, Pak, jangan marah. Tahu nggak? Kakak ngelihat papa, katanya gitu, karena papa begitu dari kantor. Ya kan? Nah, itu kan, saya tidak pernah ngomong sama dia, tidak pernah ngajarin dia, tapi dia lihat saya satu kali aja, dia langsung ngikutin. Langsung habis itu saya datengin anak saya minta maaf sama anak saya. Kak, papa minta maaf ya bahwa papa masukin kaos kaki pakai kaki ke keranjang, itu salah. Tanpa saya harus bilang kakak jangan ngikutin, ya kan? Jadi sejak itu saya nggak pernah lagi begitu dan dia berubah otomatis. Kenapa seringkali di dalam keluarga anak-anak itu melawan kepada orang tuanya? Karena orang tuanya minta sesuatu, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan model. Contohnya nih ya, bagaimana Pak caranya saya menegur anak saya untuk mereka jangan main HP? Ya bagaimana dia mau nggak main HP anak-anaknya? Pergi berempat, anaknya 2 misalnya, ke restoran. Orang yang pertama kali ngeluarin HP dari tas atau dari kantong adalah orang tuanya, begitu duduk di meja. Karena anak-anaknya lihat orang tuanya pegang HP, oh berarti begitu caranya. Ya sudah, dia juga ngeluarin HP. Ya kan? Begitu bapaknya sadar atau mamanya sadar bahwa anaknya pegang HP, dia marahin. Coba taruh ya, Koko sama adek taruh HP-nya di meja. Ya nggak mau dianya. Betul kan? Nah inilah yang paling sulit adalah modeling, bahwa daripada ngomong, lebih baik memberi contoh. Tadi ada ya, bicara teladan kan? Kepemimpinan itu adalah teladan. Inilah namanya modeling. Jadi Bapak Ibu harus memberikan model yang positif, yang baik. Semakin baik orang-orang itu mengenal Bapak Ibu, maka semakin besar kredibilitas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan semakin tinggi pengaruh Bapak Ibu Saudara, bahkan jika mereka menyukai apa yang mereka lihat. Ya, jadi itulah modeling ini. Oke, sekarang kita modeling lagi. Bertemu orang-orang yang tidak mengenal Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan Bapak Ibu Saudara sama sekali tidak punya pengaruh kepada mereka. Ya dong, misalnya coba naik bus, nggak ada yang kenal. Apa bisa Bapak Ibu kasih pengaruh? Ya nggak bisa, ya kan?
Tapi nih, kalau situasi dirubah, ada seseorang yang ngenalin, misalnya Pak Jojo nih, ngenalin saya ke orang gitu ya. Kenalin, ini Pak Simon gitu ya. Oke, seseorang memperkenalkan Bapak Ibu Saudara kepada sekelompok orang, dan sekelompok orang itu memberikan dukungan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Anda dapat meminjam untuk sementara aja, ya kan, sebagian dari pengaruh orang tersebut. Jadi orang yang memperkenalkan tadi pinjam pengaruhnya, ya kan. Nah, sampai nanti bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya punya waktu untuk menunjukkan seberapa kredibel Bapak Ibu, itulah yang akan membuat orang-orang itu akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membangun atau menghancurkan pengaruh itu dengan tindakan Bapak Ibu. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi inilah yang namanya modeling. Oke, terakhir di modeling itu, suatu pengecualian yang menarik adalah untuk public figure. Ya. Jadi public figure itu, mereka itu sebenarnya memberi pengaruh itu bukan karena kualitasnya, tapi karena citranya yang dibangun. Tahu citra ya? Jadi misalnya ngelihat artis siapa, citranya dia itu mukanya mulus. Makanya dia menjadi brand ambassador untuk produk-produk kosmetik untuk laki-laki yang supaya mau mukanya mulus. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lihat orang-orang Korea gitu ya, mukanya mulus-mulus gitu ya. Jadi public figure itu dibangun citranya. Seorang artis, politisi, tokoh olahraga, penghibur gitu ya, entertainer. Itu semua itu citranya yang dibangun. Jadi orang mengenal itu citranya, dan orang mengikuti itu sebenarnya bukan modelnya, bukan sifatnya, tetapi apa? Citranya yang diikuti. Oke? Nah, ini untuk model message yang terakhir ya. Bahwa di dalam modeling ini, leaders itu tidak akan menghabiskan banyak waktu mereka dengan pengikut mereka. Bisa juga dilakukan dari jauh. Oke, jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa model itu harus dari dekat gitu ya. Ini bisa dari jauh, tapi nanti ada lagi yang dari dekat. Oke. Sekarang kita lihat tangga yang kedua adalah motivate gitu ya, memotivasi ya. Jadi kalau kata di sini adalah motivating. Di dalam model ini, yang motivating ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dari kejauhan. Ya kan? Bisa juga. Jadi kalau modeling tadi dari jauh, ini motivating bisa juga dari jauh, tapinya kalau mau signifikan, Bapak Ibu harus melakukannya dari dekat. Oke, nah jadi Bapak Ibu menjadi pemberi pengaruh motivasi ketika Bapak Ibu mendorong orang atau tim dari Bapak Ibu dan berkomunikasi dengan mereka pada tingkat emosional. Karena kalau dari jauh, emosional itu nggak terasa. Tapi kalau dari dekat, emosional itu terasa. Inilah yang menciptakan jembatan antara Bapak Ibu dengan mereka dan membangun kepercayaan diri dan rasa harga diri dari orang-orang yang dipimpin itu. Gitu ya. Jadi permodelan bisa menjadi pengaruh yang kuat baik secara positif maupun negatif. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dari kejauhan tadi yang modeling tadi. Tapi untuk motivating ini bisa juga dari jauh, tapi kalau mau signifikan harus dari dekat. Oke, jadi ketika orang merasa baik tentang Bapak Ibu dan diri mereka sendiri selama mereka bersama dengan Bapak Ibu, maka tingkat pengaruh Bapak Ibu itu meningkat secara signifikan. Oke, inilah yang disebut motivating. Oke, jadi di dalam motivating ini, para leaders itu dia mendorong dan dia membangun komunikasi dengan pengikutnya, dan ini tidak bisa dilakukan jarak jauh. Ya kan? Karena kenapa perlunya motivating ini? Karena bisa jadi orang-orang yang kita pimpin itu ada di dalam situasi sedang demotivasi, tentang bisa lagi down gitu ya. Mereka ini butuh dorongan, butuh motivasi. Itulah sebabnya leaders itu mendorong dan membangun komunikasi dengan pengikutnya itu, dan itu hanya bisa dilakukan dari jarak dekat, ya kan? Sehingga melibatkan emosional. Oke. Yang ketiga, tangga yang ketiga. Jadi kalau tadi pertama model, jadi Bapak Ibu harus membangun model dulu. Model yang mau dibangun ini apa? Orang mau kenal Bapak Ibu itu sebagai pemimpin yang terlambat melulu, misalnya. Atau pemimpin sumbu pendek, misalnya gitu ya. Pemimpin yang lucu, tapi nggak bisa tegas.
pemimpin yang galak, pemimpin yang yang tegas, pemimpin yang bisa diandalkan. Itu semua model yang Bapak Ibu harus bangun dulu supaya tercipta model itu. Oke. Setelah itu baru ke level motivasi. Di dalam model sama motivasi dua itu bisa dilakukan jarak jauh. Tapi kalau motivasi agar pengaruhnya signifikan, itu harus dilakukan dari jarak dekat. Karena melibatkan emosional. Paham ya sampai sini ya? Nah, baru level yang ketiga adalah level mentor. Oke, sekarang kita lihat ya, mentoring. Jadi, mentoring ini menuangkan hidup Bapak Ibu ke orang lain. Ya, jadi kalau motivasi saat tim atau orang yang dipimpin itu down atau saat dia demotivasi, tetapi kalau mentoring itu menuangkan hidup. Artinya, memberikan hidup Bapak Ibu kepada orang lain untuk membantu mereka mencapai potensi mereka. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah begini, di dalam level mentoring ini bukan hanya Bapak Ibu sendiri yang sukses. Bukan hanya Bapak Ibu sendiri yang menjadi pemimpin. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan satu kepuasan, maka Bapak Ibu harus mengajak orang lain untuk menjadi pemimpin lagi. Leaders create leader gitu ya. Leader creates leaders, ya kan? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengajak orang lain bersama-sama dengan Bapak Ibu naik ke atas gitu ya. Terangkat. Oke? Jadi kekuatan mentoring begitu kuat sehingga Bapak Ibu benar-benar dapat melihat kehidupan orang-orang yang Bapak Ibu pengaruhi di depan mata Bapak Ibu. Oke? Jadi di dalam hal ini adalah saat Bapak Ibu memberikan diri Bapak Ibu membantu mereka mengatasi rintangan dalam hidup mereka, yaitu pengikut-pengikut Bapak Ibu, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana tumbuh secara pribadi dan profesional, berarti Bapak Ibu membantu mereka mencapai tingkat kehidupan yang sama sekali baru, yaitu apa? Mengangkat mereka menjadi pemimpin lagi. Bapak Ibu benar-benar membuat perbedaan di dalam hidup mereka. Ya, jadi kalau sampai udah level mentoring ini berarti udah dalam gitu ya. Didampingin, ya kan, bisa jadi orang ngelihat, misalnya gini, kalau saya misalnya punya anak buah si A misalnya, orang bisa sampai lagi nih, A, kok lu buat lama-lama kayak Simon ya gitu. Nah, kalau udah kayak begitu berarti apa? Berarti model permodelan, motivating, mentoring itu sudah mulai bisa pengaruh gitu ya, karena orang udah bisa melihat diri kita yang mementor dia sudah ada di dalam dirinya dia. Oke? Sekarang kita lihat, jadi mentoring itu apa? Leaders lebih dari sekedar mendorong dan berkomunikasi. Leader harus aktif memainkan perannya dalam mengembangkan pengikutnya. Oke? Nah, level yang terakhir adalah memultiply. Ya, multiplikasi. Jadi, inilah tadi yang saya sebut tadi kan, bahwa menjadikan orang lain, pengikut menjadi leader yang baru. Ya, level multiply. Oke? Jadi, di level multiply ini apa? Tingkat pengaruh tertinggi yang bisa Bapak Ibu angkat dalam kehidupan orang lain adalah tingkat memultiplikasi. Ya kan? Hanya sedikit loh orang yang pernah berhasil mencapai tingkat pengaruh nomor 4 ini. Tetapi setiap orang yang memiliki potensi untuk melakukannya. Tapi setiap orang punya potensi sebenarnya untuk membangun multiplikasi. Tapi kenapa banyak orang nggak mau? Karena dia merasa terancam. Dia insecure. Jadi kalau misalnya dia berpikir begini, jangan diangkat jadi leader, nanti dia bisa geser saya lagi, nanti jadi pintaran dia lagi. Justru orang-orang yang kayak beginilah yang tidak pernah memultiplikasi, orang ini yang akan digeser. Kenapa? Hanya orang-orang yang ada di level 4 ini, dialah yang akan naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Gitu ya, karena apa? Dia sudah bisa menciptakan leader untuk menggantikan dia. Sehingga misalnya gini, saya punya anak buah A tadi ya. Kalau saya bisa memultiplikasi si A ini menjadi leader, sehingga si A itu bisa menjadi pengganti saya, ya kan? Pasti Pak Jojo akan lihat Simon ini udah perlu digeser lagi ke posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah ada orang yang bisa menggantikan peran si Simon, gitu maksudnya. Makanya dibilang hanya sedikit orang ada di level ini. Makanya Bapak Ibu jangan pernah merasa insecure kalau Bapak Ibu punya anak buah lebih pintar daripada Bapak Ibu. Karena tadi dibilang kan, bahwa pemimpin itu dengan IQ, dengan pengetahuan itu mitos. Bagaimanapun seorang pemimpin itu yang membedakan dia dengan anak buahnya atau timnya adalah otoritas. Ya, Musa digantikan oleh Yosua. Yosua jauh lebih hebat daripada Musa.
Tapi Yosua tidak pernah menggulingkan Musa karena Yosua melihat ada otoritas Tuhan di dalam Musa. Tapi begitu Musa digantikan oleh Yosua, orang yang tidak pernah perang, hanya hamba, pembawa peralatannya Musa, yang ngikut Musa kemana-mana, tapi bisa jadi jenderal perang. Dan jenderal-jenderal itu, yang tadinya mengabdi kepada Musa, mereka bisa tunduk dan taat sama Yosua, yang bukan siapa-siapa. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjadi model bagi banyak orang, tetapi untuk mencapai tingkat pengaruh di level multiplying ini, Bapak Ibu harus bekerja dengan individu. Gitu ya. Jadi artinya di level mentoring tadi, Bapak Ibu sudah melihat secara individu kapasitas, skill, ya kan? Kemudian apalagi talenta yang dipunyai oleh individu dan menjadikan dia bermultiplikasi untuk menjadi pemimpin yang baru. Gitu ya. Nah, disinilah kita lagi nih ya, bahwa untuk membuat multiplikasi ini, Bapak Ibu harus melakukannya membutuhkan ketidakegoisan, membutuhkan kemurahan hati, membutuhkan komitmen, dan ini butuh waktu, nggak bisa cepat. Makanya salah satu tanda untuk kita bisa melihat bahwa orang ini leader atau bukan, leader tidak mencalonkan diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam anggota tim, ya Komsel yang dia nyodor-nyodorin dirinya, kapan dong gue bisa diangkat? Kan gue udah aktif nih, kan? Itu justru jangan pernah diangkat. Karena leader itu dipilih. Leader tidak ada orang yang menyodorkan diri. Kalau Bapak Ibu ikut RMA, lihat bahwa sosok pemimpin itu semua Tuhan yang pilih. Tidak ada yang menyodorkan diri. Gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak di sini ya. Dan itu membutuhkan waktu dibilangnya. Oke? Nah, jadi oleh sebab itu apa? Bapak Ibu bisa menjadi model bagi orang banyak. Sekali lagi, ini adalah kesimpulannya ya. Tetapi untuk mencapai tingkat di multiplying ini, Bapak Ibu harus bekerja secara individu atau dengan individu ya. Jadi individu dengan individu, oke? Jadi untuk multiplying ini, jumlah leaders dalam organisasi Bapak Ibu akan bermultiplikasi, dan inilah organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat salah satu tandanya adalah leaders bisa menciptakan leader lagi yang lain. Gitu ya, dan tidak pernah berkekurangan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu tahu, Citibank itu menjadi salah satu atau mungkin sampai sekarang bank-bank itu mencari kandidat-kandidat leader untuk menjadi pemimpin yang tertinggi di banknya adalah orang-orang yang lulusan Citibank. Karena mereka menyiapkan orang-orang leader itu, dan mereka tidak pernah takut kehilangan leader, karena leader itu selalu bermultiplikasi, dia bertambah-tambah terus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tangga pengaruh Yesus ya, di dalam yang 4 tadi ya. Ini adalah tangga pengaruhnya. Di dalam modeling itu kita lihat di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Saya bacain ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi, akhirnya apa? Orang-orang bisa mengenal modelnya Yesus itu adalah model apa? Yesus membangun modelnya atau membangun modelingnya sebagai pribadi yang punya belas kasihan dan mau melayani. Itulah makanya orang-orang gak ada yang mundur sama dia. Orang-orang tetap mendatangi dia. Kenapa? Dia membangun modelingnya sebagai pribadi yang punya belas kasihan. Gak pernah Yesus menolak orang. Betul ya? Dan Yesus berhasil di dalam membangun model ini. Dan waktu Yesus membangun model ini, dia tidak pernah bersentuhan secara pribadi, berdekatan dengan orang-orang. Bahkan orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia, bisa ngikutin dia. Oke, itu ya modelnya. Oke, sekarang yang level kedua, motivate ya. Matius 5 ayat 1-2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi, di Matius 5, 1-2 ini, Yesus memotivasi murid-muridnya saat mereka menghadapi kendala di dalam pelayanan mereka. Oke, sekarang yang mentor, Lukas 9 ayat yang ke-10.
Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ya, jadi mentor itu kan secara individu, tadi kan mentoring kan, secara individu, bekerjanya secara individu dengan individu ya. Makanya Yesus mementor murid-muridnya lewat mujizat 5 roti 2 ikan yang bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Karena saat itu Rasul itu sudah mulai kehilangan arah, sudah nggak mau melayani, sudah nggak punya semangat lagi, ketakutan karena dia lihat temennya Yohanes itu dipenggal kepalanya, Yohanes Pembaptis ya, gitu kan. Jadi mereka takut untuk melayani. Makanya Yesus mengajak mereka hanya berdua aja, tetapi itu mengubah mereka itu, Yesus mengajarnya lewat 5 roti 2 ikan. Jadi tetap para murid itu nggak boleh lari, tetap harus melayani orang-orang itu, gitu ya. Orang-orang siapa? Yang mengikuti mereka. Oke, multiply. Kisah 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Para rasul, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat, pengikut Kristus itu bermultiplikasi melalui para rasul sampai saat ini. Banyak tumbuh pemimpin rohani yang hebat, termasuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang ada di dalam ICI, di dalam kepimpinan ICI ini adalah salah satu hasil dari multiplier ya kan, yang dibuat oleh para rasul, oleh Yesus di zaman dulu. Ya kan, coba kalau para rasul itu egois, kita nggak akan pernah bisa jadi pemimpin saat ini. Betul? Nah, itulah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat prinsip dari pengaruh ya. Yang pertama itu adalah pengaruh ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan. Oke. Yang kedua, dampak dari kepemimpinan ini akan meningkat seiring meningkatnya pengaruh. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sebagai pemimpin itu harus mempengaruhi. Yang ketiga, saat seorang leader memiliki sedikit pengaruh, maka sedikit juga yang dapat dia capai. Oke, yang terakhir, yang keempat, saat seorang leader memiliki banyak pengaruh, maka banyak juga yang akan dicapai. Gitu ya. Nah, makanya begini kan, seni dari leadership ini atau manajemen gitu ya, bukan manajemen, dari kepemimpinan ini adalah bagaimana sesuatu bisa selesai, tapi bukan kita yang mengerjakan. Karena kita bisa mempengaruhi orang-orang untuk mereka bisa berjalan, melakukan apa yang kita minta, tanpa kita harus cuap-cuap atau ngomong terlalu banyak. Oke, sekarang ada 4 sebelum itu ya. Ini ada 4 pertanyaan untuk direnungkan. Jadi ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Tolong 4 pertanyaan ini Bapak Ibu betul-betul renungkan ya. Renungkan. Ini bisa dijalankan tidak hanya di dalam pelayanan. Bisa juga di kantor, kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin di kantor. Bisa di dalam keluarga inti dan keluarga besar. Ya, coba Bapak Ibu jalankan ini, ikutin teladannya Yesus. Tolong Bapak Ibu semuanya renungkan 4 pertanyaan ini, dijawab dalam hati. Ya, sehingga saya berharapnya bulan depan atau sebelum bulan depan kita bisa berinteraksi, bisa lewat grup mentor gitu ya. Bahwa kita semua ada di grup mentor kan. Nah, coba kasih kesaksian apa yang sudah dibuat, apa yang didapat gitu ya, sehingga kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bersama-sama ada di dalam satu kendaraan, kita mau berangkat sama-sama ke satu tujuan, membangun seorang leader yang bagus, dan inilah perlunya kita saling berkomunikasi ya, bahwa materi yang diberikan itu membantu tidak sebagai tools untuk menuju ke sana. Oke? Bapak Ibu tolong renungkan 4 pertanyaan ini. Sekarang sampai di mana level Bapak Ibu? Ya, apakah levelnya masih di modeling? Apakah masih di motivating? Ataukah sudah ada di mentoring? Ataukah yang terakhir adalah multiplying? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah level Bapak Ibu sekarang dibandingkan bawahan Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu cek nih dari bawahan Bapak Ibu, bandingkan dengan levelnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, siapa 5 orang terbaik yang mempengaruhi Bapak Ibu? Ya, jadi gini kan ya, saya tuh sering banget gitu ya interview orang. Kalau saya tanya pertanyaan ini, siapa orang yang dia jawabnya Tuhan gitu ya. Saya tuh
Ya boleh juga, tapi kan itu kan untuk bukan untuk profesional gitu kan. Kalau untuk profesional tuh lu kayak diawang-awang gitu kayaknya sok banget sih kayaknya gitu loh, ngerti, paham nggak maksud saya ya? Ya gue juga udah tahu, semua juga udah tahu bahwa Tuhan tuh modelnya kita gitu kan. Tapi kan kita kan nggak diawang-awang, kita nginjek bumi, nginjek tanah gitu kan. Nah jadi siapa coba 5 orang terbaik yang mempengaruhi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin dengan gaya atau karakter seperti saat ini gitu ya. Pertanyaan yang keempat nih, apakah Bapak Ibu, saudara semua sudah mempengaruhi orang yang memberi pengaruh? Artinya orang yang Bapak Ibu pengaruhi ternyata dia juga sudah mempengaruhi orang lain lagi. Gitu ya. 4 pertanyaan ini menjadi PR, tolong direnungkan, nanti saya akan bagikan slide ini. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih sudah join di Leaders Meeting. Saya selesai ya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.